Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Nama saya Dani Ramadan and we are the Ramadan. This is Novi, my wife, and this is the eldest one, Tibet Akbar Ramadan. And you are Maureen Sofia Ramadan, and the last one is Fiji Omar Ramadan. So we are here for Rinjani Mount trekking 3 days 2 nights. Just start the journey from Singapore. Kita berangkat tanggal berapa dari Singapore? Tanggal 4 pagi sampai sini 2 jam 20 menit perjalanan dengan Scoot. And terus dari Bandara Praia Lombok ke Sembalun menempuh waktu hampir 2 jam setengah. Tapi sebelumnya kita makan. Kamu lihat di video sebelumnya, makannya enak banget, maknyus pokoknya. Nginep di homestay dulu ya, Sembalun. Kita nginep semalam di sana. Dari sana itu kalau nggak berkabut kita udah bisa lihat Rinjani Mountain ya. Cuma kadang-kadang waktu kita sampai itu most of the time itu dia cloudy, jadi agak susah lihatnya. Itu day 1. Terus day 2 breakfast di hotel jam 7. Terus kita ke puskesmas untuk health check. Udah health check, terus kita register ulang pendaftaran kita untuk trekking Rinjani. Semua dibantu oleh Rinjani Tracker ya, jadi semuanya smooth. Dari entrance kandang sapi itu sampai pos 2 yang mana masih bisa pakai ojek ya, terus kita naik ojek aja ya, kita naik ojek lumayan itu yang punya cheating ya, tapi mempersingkat waktu karena kalau anak-anak kan agak susah. Bisa 2 jam jalan kali ya, hampir ya. Kalau jalan bisa 2-3 jam, tapi kalau naik ojek kita menempuh waktu 30 sampai 40 menit kayaknya kita 30 menit ya. 30 menit. It was a very fun ride, anak-anak happy banget karena mereka belum pernah naik motor. Jadi kita naik motor tuh semua seneng banget. Anak-anak yang besar-besar ini masing-masing satu motor, kita juga satu motor. Yang kecil ini bareng papanya bareng saya satu ojek sendiri. Jadi banyak rumput-rumputan kayak savana gitu, terus juga banyak debu. Jadi kalau semuanya yang mau pakai rute ini ya, aku saranin jangan lupa bawa ninja atau tutupan mulut ya, because debunya lumayan banget banyak. Tetap semangat. Terus kita sampai ke pos 2 di mana itu batas terakhir boleh pakai ojek, setelah itu kita jalan. Akhirnya kita nyampe pos 2, namanya Tenggean. Di sini itu udah last spot buat ke puncak Rinjani dan nggak bisa lagi pakai ojek. Omar. Jadi dari sini kita harus jalan kaki ya. Okay. Tapi tetap semangat dong. Dari pos 2 sampai pos 3 treknya masih oke, fun, bentuknya kayak savana, lumayan panas ya. Karena terbuka, nggak ada Jadi nggak ada pohon-pohonan. Nggak ada pohon-pohonan, bentuknya kayak rerumputan ya.
pos 3 11.25. Dari jam berapa kita tadi berangkatnya, Pak? Jam berapa ya? Jam 8. 8 kali ya. 8 tuh juga dari hotel kali ngaret. Iya. Slow but sure. Oke. Oke. Thank you. Say hi dong, Sophia. Hello. Are you okay? Yeah, it was very Show fun. you altimeter. Nah, Read it. uh, 56. Oh wait, no. 5,600. Feet. Terus dari pos 3. 3 ke 2 4. ke 3, 3 ke 4 itu juga masih sama. Di pos 4 kita berhenti untuk makan siang. Makan siang. Makan siangnya kita udah pakai apa ya? Gitu ya? bawa nasi box. Oh, nasi box dari bawah. Dari bawah. Sampai juara so biasa terus. Dari sini. Oke Mas, gimana? Sudah sampai di mana kita? Pos 4. Hah. Jam Lumayan. berapa nih? 12.36, berarti 1 jam lah dari pos 3. Kalau soal Ini flex Mas, kasih Pi. capek. Nah, tidur di sana, tidur sana. Capek banget. Karena teriak berat ya. Tapi Oh iya kalau bersih. pelan-pelan, Oh, udahlah, kotorin aja buat semangat, pasti bisa. Udah apa-apa, Pak, biar satu Kita aja. sekarang di pos 4 Cimaras Ciu ya. Ya. So dari sini kita akan melewati Bukit Penyesalan. Ini yang paling serem Ya, nih. ya, baik, Let's see. baik. Ya, Uncle, semoga baik, bisa Boyo. ya. Baca doa dulu, Bismillah, semangat. Terus dari pos 4 kita Nah, itu dia lanjut ke susahnya. campsite. Nah, itu dia kita melewati Bukit Penyesalan. Yang mana bukit ini panjang banget gitu ya. Non-stop 2 jam lebih ya. Lebih. Terus Manjak, kayaknya nggak nggak habis-habis gitu. Jadi di situ udah mulai banyak yang menyesal gitu. Karena kita mau balik itu kayaknya udah jauh banget. Tapi Karena surprisingly Omar the leader. Omar leading the path all the way to the Pelawangan. Tapi nah, jadi yang kecil ini paling semangat. Kadang-kadang kita masih mau leyeh-leyeh di pos, dia udah jalan Dia udah duluan. jalan duluan. Jadi kita jalan lagi ya. jadi ngikutin terpaksa dia. kita lepas dia dari backpacknya, terus dia jalan kaki sama porternya, sama guide-nya dia di depan. Tapi akhirnya setelah Bukit Penyesalan agak-agak capek juga anaknya. Akhirnya Dari dari gendong. situ kita udah mulai digendong, dibantuin sama guide kita Mas Jos ya. Mas Jos bantuin pakai carrier bawa dari pos 4 sampai tengah-tengah pos 4 sampai ke Pelawangan campsite.
Gimana, Pak? Kalau frankly to say ya, rutenya berat banget. Walaupun udah latihan dari lama, olahraga, lari, tetap aja unbelievable. Harus ini ya, kalau menurut aku yang paling penting itu bawa suplemen, bawa elektrolit, terus bawa Ningxia Nitro, Ningxia Red, Master Formula. Oke, biar tetap semangat. Oh, Asik banget. Akhirnya nyampe juga, kayak mimpi aja bisa sampai ke sini. Treknya gimana? Treknya lumayan lah. Mirip tanjakan monyet di Gunung Gede Pangrango, tapi ini lebih panjang. Dulu zaman SMA cuma naik Gunung Gede Pangrango, ya tapi ini lebih edun. Non-stop 2 jam. Sekarang jam? Sekarang jam 15.49. Kita start dari penginapan tadi jam berapa ya? Jam 8 lah. 8-an kali. Dari Ya, lumayan lah. Lumayan cepat pace-nya untuk traveling with yang family segede gini. Omar, oh mau lagi? Oke deh. Mas ingetin tuh kita masih nongkrong situ. nah Pelawangan ini ternyata ada 4 area. Pelawangan 1 kemarin agak penuh, Pelawangan 2 penuh, Pelawangan 3 penuh. Akhirnya kita di Pelawangan 4. Tapi ternyata Pelawangan 4 ini malah best, view-nya bagus banget. Dan setelah mendapatkan informasi, ternyata pos 4 ini adalah spot yang paling dekat untuk naik summit. Ya. Jadi kalau kita naik summit itu dari sini udah Cus. yang begitu kita dari tenda itu kita langsung naik, nggak usah melewati lewat ke yang pos 1, 2, 3 lagi. Ya. Dan dekat mata air, jadi buat porter grup kita lebih gampang untuk isi lewat air. Sampai Pelawangan kita langsung istirahat, beberes. Ternyata sudah disiapin sama para porter. Mantep banget ya, kita dapat pisang goreng langsung ludes ya, pisang gorengnya langsung ludes, dapat hot tea, terus aku request hot lemonade, langsung dapat hot lemonade, terus pakai keramik termos aku taruh di ini semalaman itu air angetnya sampai pagi masih anget, jadi enak banget ya. Ternyata enak banget mengekip air anget karena sepanjang waktu karena dingin, setiap kali diminum kita ada supply teh hangat atau lemon hangat seperti itu. Jadi sesuai dengan briefing malam sebelumnya, kita jam 2 malam, rencananya jam 2 malam itu start dari Pelawangan 4, tetapi karena ada beberapa tim yang bangunnya terlambat, jadi kita telat start, kira-kira 2.45 baru start. Terus treknya lumayan berpasir,
Jadi 2 jam pertama itu kaget gitulah. Kita trek yang berpasir, ada tangga darurat ya, untuk naik step yang kira-kira hampir berapa ya, 10 meter kali ya. Ada rope dan tangga. Itu challenging banget buat anak-anak. Jadi Omar harus di carrier waktu itu, dan anak-anak juga memakan waktu lama lah. Pace-nya paling lambat. Dan akhirnya kita kira-kira grup terakhir yang naik ke summit gitu loh. Sebelum kita memulai summit attack pagi ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. One, two, three. Again, 1, 3. Inhale. Again. Luar biasa, udah pada teler. Yang anak yang cewek sama yang cowok beberapa kali dikasih oksigen, yang cowok tepar di situ. Jadi kita tiap berapa menit istirahat dulu. Terus karena rutenya medannya ini sandy and rocky, setiap kali kita ngelangkah itu sekitar ngelangkah 2 langkah kita turun 1 langkah. Jadi penting banget pakai gaiter kayak gini ya, biar pasir-pasir sama batu-batu nggak masuk, karena kalau pasir sama batu udah masuk sepatu itu tambah susah jalannya. Terus jangan lupa sedia elektrolit, karena kalau kurang ini ya elektrolit bisa kram gitu. Oke. Masih semangat? Masih semangat dong. Okay. Walaupun pelan. Oke, thank you mas. Yuk. Berusaha juga, tapi memang sangat berat buat anak-anak ya. Jadi kita banyak berhenti keduluan sama grup-grup lain yang naik, terutama bule-bule gitu ya, mereka cepet banget. Plus yang kecil ini dari bawah sudah diangkat pakai gendongan, pakai carrier ya, karena trek yang sangat susah tersebut. Kita udah 2,5 jam jalannya. It's 508.
kayaknya nggak rekomen lah untuk itu, karena kasihan porternya juga ya, berat banget. Jadi kayaknya minimum age untuk naik Rinjani itu at least kayak Sofia lah, itu udah paling minimum 10 tahun lah. Jadi keputusan sulit karena lihat kondisi anak-anak. Ini nggak lazim, ini beratnya udah 19 kilo, terus nanti kalau ke atas ke apa namanya, ke lautan pasirnya itu yang ngangkut yang ngangkatnya berat. Mungkin yang seharusnya 2,5 jam mungkin bakalan lebih lama dari itu, dan anginnya tambah lama tambah kenceng. Jadi keputusannya kita split tim ya. Novi naik, anak-anak turun. Yang cowok tuh nggak enak badan juga dia, jadi nggak bisa dipaksain. Yang cewek sudah dari tadi kepaksa-paksa, ya udahlah. Jadi dengan keputusan berat kita split tim. Jadi saya temenin anak-anak turun sama mas-masnya, ibunya naik sama Pak John. Oke, sampai jumpa lagi. Terus semangat Pak ya. Dikit lagi, tapi memang udah nggak ada yang mau naik. Akhirnya saya naik sendiri karena saya kira masih deket ya. Ternyata memang masih deket gitu. Puncaknya udah kelihatan. Seujung jari aja tuh puncak udah di situ. Tapi itu yang namanya langkah, nggak maju-maju, nggak nyampe. Yang istilahnya tuh sampai kayak dekat di mata, jauh di kaki gitu. Sampai udah biasanya kan saya kan foto-foto ya kalau ada spot-spot bagus. Kemarin tuh ngeliat Gunung Agung sama 3 Gili itu saya sampai nggak foto. Lihat Edelweiss bagus-bagus nggak saya foto gitu. Saking capeknya dan saking fokus ke kaki ini gimana caranya supaya maju gitu. Karena rasanya tuh kayaknya nggak maju-maju. Setiap 3-5 langkah itu harus berhenti dulu, atur napas. Ternyata rutenya itu boleh dibilang sangat ekstrim. Dan begitu ngeliat rute itu baru saya paham wah ini memang anak-anak nggak bisa gitu. Very hard ya, and it's my first time to encounter this kind of road. This is so far the hardest track ever ya, kira-kira seperti itulah. Oke Mbak, gimana? Sampai juga kita akhirnya. Luar biasa. Ini mau ngomong aja sampai napasnya belum ngumpul. Pokoknya so far this is the hardest mountain I ever climb. Itu aja. Tapi alhamdulillah sampai juga. Okay. Gimana perasaannya? Perasaannya gembira, capek juga of course. Tapi yang pasti ada kepuasan ya karena akhirnya berhasil nyampe. Walaupun susah banget. Tadi tuh kayaknya deket tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Deket di mata, jauh di kaki. Jadi udah hampir putus asa juga. Ini bakalan nyampe nggak ya? Gitu. Semangatnya banyak tapi tenaganya nggak jelas. Tapi alhamdulillah udah nyampe nih. Akhirnya lebih dari 3 jam sampai juga kita ke summit. Saya ditemenin oleh fotografer kita Mas Amin sama guide kita Mas Jos ya. Terus di situ sudah tinggal dikit pendakian yang ada di atas. Memang terlambat ya karena kesiangan, tapi ada hikmahnya juga karena we were the only
tracker yang ada di summit. Akhirnya kita tuh bener-bener seluruh summit tuh cuma kita aja gitu, jadi nggak ada pendaki lain tuh sudah turun. Setelah spend sekitar 15 menit di sana foto-foto dan lihat ya, itu kita turun lagi. Buat informasi, ternyata trek ke Summit Rinjani ini ekstrim banget dan sangat curam ya. Dia itu cuma ada satu jalur, yang mana jalur ini beberapa spot itu sangat kecil dan cuma itu aja jalurnya gitu, karena beberapa Kanan, kali kiri jurang. terjadi gempa dan lain-lain, kanan kiri jurang, jadi beberapa spot itu benar-benar harus hati-hati. Muatnya satu Kalau, orang doang ya? bisa beberapa orang, tapi ngeri-ngeri ya, jadi kalau kita nggak fokus itu takutnya kita bisa bablas masuk jurang gitu ya. Pokoknya kalau salah-salah ngelangkah nih ya istilahnya kendurian 3 hari lah. Tamat gitu. Terus begitu pulang ternyata memang naiknya susah sekali, tapi begitu pulang ya kita turun satu step itu, satu langkah kita turun itu kita ngelongsornya sekitar 3-5 step, jadi lebih cepat. Total pulang itu kira-kira cuma 2 jam dari summit bisa sampai ke campsite ya. Seperti itu ya, itu perjalanan turunnya. Semuanya berpasir dan still hard ya, still hard. Bagusnya itu begitu kita sampai, jadi kita turun gitu kan, oke summit. Jadi salah satu guide itu pasti langsung calling ke porter, ibu mau makan nasi goreng. Terus saya juga gitu, Pak mau makan apa? Nyampe campsite. Makan apa ya? Nasi goreng. Langsung guide kita, porter nasi goreng. Nah, jadi begitu nyampe tuh udah langsung nasi goreng ya. Jadi anget-anget. thanks banget buat tim porter, guide yang udah merealisasikan impian cita-cita kita sampai Kita Rinjani ini. ke Rinjani ini. Jadi dengan kita smooth. ada 3 porter logistik, yaitu Mas Sanom, Mas Wistraji ya, sama Mas Slamet. Oke, itu 3. Terus kita punya 3 porter pribadi ya, Mas Pipin, Mas Awar, sama Mas Dika. Terus kita ada 1 guide, Mas Jos, dan 1 fotografer, Mas Aminullah. Ya, makasih buat semuanya dari Rinjani Tracker, bener-bener top banget. Ya, thank you ya Mas di belakang. Ya.